Halo teman-teman Candu Investasi, kembali lagi di podcast Candu Investasi. Di sini kita berada di segmen ngopi, ngobrolin pengalaman investasi season 2. Nah, nggak terasa kita akhirnya sampai di season 2 ini. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih. Saya di sini sebagai MC, nama saya Abi dari KSPM 2021-2022. Dan di sini saya nggak sendiri, ditemani oleh teman saya. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Karin Dira, biasa dipanggil Karin. Saya dari KSPM jurusan manajemen. Oke, ya. Di sini ada teman saya Garin yang akan mengulas mengenai pengalaman investasi dari Mas Garin ini. Nah, sebelumnya karena kita ngobrolin tentang pengalaman investasi, di sini aku penasaran sih, kapan sih mulai pertama kali Garin ini masuk di market saham nih? Oh ya baik, sebelumnya saya disclaimer dulu ya, karena mungkin perspektif orang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, maka ini merupakan perspektif pribadi saya. Jadi ini merupakan pengalaman saya. Harapan saya para penonton dan pendengar bisa memahami perspektif satu sama lain. Ya. Baik, jadi pertama kali saya memulai trading saham itu waktu saya lulus SMA tahun lalu. Oh, iya iya. Ya, itu saya diajak oleh teman saya karena waktu itu saya sedang mencari cuan ya waktu itu. Karena saya itu kurang suka ya kayak bekerja yang capek-capek gitu. Jadi saya sepertinya menarik tawaran oleh teman saya. Dan sampai sekarang akhirnya malah lah kok enak. Mas Garin ini kan awal mulanya karena bingung ketika lulus SMA, dan ketika lulus SMA kan pendaftaran kuliah itu jenjang waktu untuk masuk kuliah kan lama ya. Iya, Nah, di situ cukup panjang. kekosongan tersebut itu Mas Garin pikir untuk mau nyari pekerjaan, tapi Mas Garin sendiri males untuk Iya, kerja yang benar kasar. sekali. Akhirnya ada teman Mas Garin SMA yang mengajak untuk saham ini ya. Iya. Oh iya. Nah, itu terus kalau Mas Garin itu mulai trading ya berarti ya itu. Iya, benar. Mulai trading. Mm-mm. Oh, berarti ketika di trading saham itu kan banyak platform lainnya ya. Ketika ada forex, terus kripto. Kalau Mas Garin sendiri itu pas itu cuman di saham aja atau pernah nyoba-nyoba di kripto dan forex gitu kalau Mas Garin? Saya sebenarnya pernah sih mencoba di kayak instrumen kripto, tapi saya kira saya kurang cocok, lebih apa ya, susah. Karena menurut saya pribadi analoginya seperti memahami satu orang itu lebih mudah daripada memahami 5 orang. Oh iya, Begitu juga dengan memahami satu market maker lebih mudah daripada memahami 5 market maker. berarti kan akhirnya Mas Garin memutuskan untuk belajar di trading di saham. Nah, itu berarti ada nggak sih awal-awal itu kan mesti bingung ya. Pertama-tama tuh mau beli apa, sedangkan market di saham itu kan banyak banget pilihannya. Nah, itu mensiasatinya Mas Garin tuh awal-awal tuh beli saham itu apa tuh dulu tuh awalnya? Dulu karena saya nggak tahu ya, jadi yang lagi naik saya beli. Contohnya itu saya masih ingat itu Doit. Waktu itu lagi naik, saya beli HK. Terus akhirnya ya nyangkut lumayan sih. Karena belum tahu, tapi ya sudah saya buang. Oh, iya ya. Berarti dulu awalnya yang doit itu berarti mulainya tuh kayak cuman masuk terus ternyata nyangkut, terus Mas Garin keep sampai uangnya itu bisa balik ke modal atau bisa untung gitu ya. Waktu itu malah berkurang sih. Berkurang. Ya, tapi kenapa saya berani buang, karena saya nggak mau berharap lebih lah dari satu saham itu. Lebih baik mencari yang lain. Oh, ya berarti pikiran dari awal tuh udah ya emang di sini emang harus trading ya, harus misalnya kalau market emang turun ya harus cut loss dan cari market lain yang momentumnya pas gitu ya. Ya, benar sekali. Apa namanya, ada beberapa analisis ya di saham ya, ada fundamental dan teknikal nih. Nah, kalau Garin sendiri itu lebih condong ke analisis yang mana nih? Kalau saya pribadi lebih menggunakan teknikal dan juga papan bid over. Jadi mempelajari dua hal tersebut, karena saya kurang bisa ya memahami
suatu bacaan yang panjang, saya lebih suka melihat angka-angka yang berpola. Oh iya, ya. Ya, kadang kan orang males ya, maksudnya Iya. baca fundamental yang benar-benar baca Panjang banget. laporan keuangan dari Iya. sebuah perusahaan. Nah, kalau Garin ini mengambil jalan pintas yang emang analisis teknikal yang dimana hari-harinya tuh ngeliatin chart dan Iya. bid offer itu tadi ya, penawaran Yang dan instan. penjualan. Cuannya instan. Mantap. Nah, terus kalau Garin itu ada nggak sih pilihan kayak konservatif banget nih, aku harus main di blue chip atau apapun sahamnya ketika momentumnya pas itu Garin masuk. Nah, kalau Garin sendiri itu gimana tuh? Oh, kalau saya lebih beradaptasi kepada market ya. Kalau chartnya misalnya bagus ya saya bisa ikut ada di sana. Hmm. Tapi kalau istilahnya marketnya sedang sideways itu saya lebih ke scalping ya, lebih ke copet-copet aja, main cepet aja. Oh iya, berarti apapun sahamnya mau blue chip maupun gorengan hajar lah ya. Iya, yang penting cuan. Yang penting cuan. Kalau Garin sendiri tuh melihat sebuah trader itu, Garin ada target atau take profit harian gitu nggak? Maksudnya target harian aku harus dapat asetku ini tambah berapa persen gitu nggak? Oh enggak, saya menyesuaikan aja. Dapatnya berapa ya saya ambil. Oh. Tapi kalau swing biasanya saya pakai trailing stop, nggak pernah saya patok ke berapa. Oh ya ya, berarti lebih ke bersyukur ya. Iya, benar sekali, bersyukur. Berarti apapun ketika ya namanya greedy kan kadang Iya. buat kita jatuh ya. Iya, Nah, kalau Garin sendiri udah menanamkan diri, kalau kita udah cuan ya udah cukup gitu kan. Yes. Ya. Kalau misalnya nih kan saham kadang ada yang apa sampai ARA atau ARB kan di ketika market hari itu. Nah, Garin itu melihat saham yang ARA dan ARB. Nah, itu Garin tuh milih yang mana sih untuk saham itu? Mau masuk yang ketika itu ARA berarti Garin ikut FOMO dan masuk, atau yang ARB Garin bisa nyerok dan berharap bakal mantul lebih banyak. Oh, kalau saya pribadi mau dua-duanya sih. Kalau yang arah itu tapi lebih beresiko, harus disiplin banget. Tapi oleh karena itu saya kalau arah itu nggak pernah saya inepin, lebih baik main aman. Maupun itu closingnya bidnya dikunci, saya tetap jual, main aman aja. Besok kalau naik lagi ya bisa manfaatin momentum lagi. Terus yang kedua kalau ARB itu saya lebih suka karena kadang pantulannya itu lebih banter dan relatif lebih aman daripada saham yang sedang arah. Oh. Itu berarti kalau ARB, ARA itu berarti kalau misalnya ARB itu lebih aman itu maksudnya dari apanya itu Mas Garin? Itu lebih amannya karena barangnya itu nggak nginep. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan plan ya kita harus cabut. Tapi kalau plannya sesuai terus dapat cuan ya bersyukur. Terus kalau untuk ARB itu kalau saya pribadi menerapkan harga open atau previous close itu sebagai support yang tidak tertulis. Jadi biasanya di area itu adalah area-area penting, kalau itu bisa istilahnya breakout itu bisa lanjut ke atas. Iya, benar sih. Oh. Ya itu mungkin strategi ARA dan ARB dari Mas Garin ya. Kan tadi juga udah nyinggung-nyinggung market sideways ya. Nah, kalau Mas Garin tuh ketika ada market ya, market kan pasti nggak mengalami volatilitasnya kan apa tinggi terus ya, pasti ada kayak kejenuhan market itu sideways terus Tidak cuman selalu naik. ya gitu-gitu aja gitu. Nah, terus Mas Garin itu tetap main di market sideways tersebut atau gimana tuh mensiasatinya tuh? Kalau saya lebih ya tadi beradaptasi. Jadi yang pertama itu kalau saya biasanya nge-swing itu saya menerapkan minor support, beli di sana dan jual di minor resisten. Oh iya iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk scalping saya biasanya melihat dari saham-saham yang ramai diperdagangkan, tapi harus tahu resikonya juga, harus disiplin. Kayak prinsipnya scalping itu seperti memancing ikan. Oke, gimana itu? Jadi Mancing ikan tuh. kalau kita memancing ikan, kalau udah dapat ikan ya ditarik. Oh. Kalau enggak nanti ikannya ya hilang. Oh. Nah, dalam hal ini kalau udah cuan ya kita bungkus, kalau enggak kita ya cut loss, umpan kita hilang. Gitu. Oh iya iya iya. Nah, kan juga ada nih kayak saham-saham atau emiten-emiten itu bergeraknya itu dengan kepentingan. Nah, itu boleh
jelasin nggak, maksudnya dari emiten dengan kepentingan itu dari Mas Garin itu bisa mendeskripsikan itu seperti apa tuh? Oh iya, sorry saya lupa itu, saya kira itu juga dapat dimanfaatkan di market yang sideways. Jadi sama-sama dengan kepentingan itu, asal kita tahu dan memahami isi dari prospektus, Ya, prospektus. kita bisa memahami motif dari apa yang diinginkan dari saham ini, gitu. Jadi contohnya di red issue di harga atas, kalau ada kalau nggak ada standby buyernya itu bisa kita pantau juga untuk bisa ikut. Berarti kita emang benar-benar harus melihat prospektusnya, ini saham ini mau kemana, terus Nah, apa sih ini maunya sahamnya ini mau gerak kemana, kita harus benar-benar ya bijaksana lah untuk memilihnya gitu ya. ya benar kali. Kalau dari Mas Garin itu strategi dari apa emiten yang lagi ramai di perdagangan tuh gimana tuh? Kalau saya pribadi lebih ke prinsipnya, kalau memanfaatkan momen-momen seperti itu seperti buy on breakout. Jadi dalam setiap papan bid itu kadang ada yang diganjel. Nah, ketika ada banyak yang makan itu kita bisa ikut makan dengan resiko yang harus siap buang kalau tidak sesuai dengan plan. Oh ya, balik lagi dengan uh, ya disiplin dengan strategi yang kita punya ya. Yes. Nah terus kan kalau di trading kan berarti kan udah dari awal tuh kita mau masuk itu tahu kapan kita masuk dan kapan kita keluar kan udah tahu dari awal ya. Nah itu biasanya kalau Garin sendiri tuh men-setting take profit dan Ya. stop loss itu gimana tuh, dengan strategi gimana tuh, pakai cara apa? Kalau swing saya biasanya menerapkan pakai trailing stop. Jadi kalau udah naik terus harganya turun yang sudah batas yang saya tentukan itu bisa otomatis kejual. Lalu yang kedua, kalau untuk scalping itu ya seperti tadi analogi memancing, kalau udah dapat ikan ya kita bungkus aja. Berarti ada target misalnya kayak berapa persen nih aku harus keluar atau gitu, ada nggak? Oh, kalau untuk itu biasanya kalau scalping itu menurut saya 2% 3% itu udah besar ya. Begitu juga dengan stop lossnya. Saya kalau scalping itu sekitaran segitu juga 2-3%. Tapi kalau untuk swing saya biasanya memasang agak lebar sekitar 4-5%. Dengan apa strategi yang take profit dan stop loss yang diterapkan oleh Mas Garin itu kan juga kalau Mas Garin sendiri udah kayak misalnya kalau yang biasanya 3% itu udah keluar, dan ketika dia menerapkan strategi swing berarti lebih dilebarin lagi ke 4-5% itu ya. Iya. Nah, pasti di dalam trading itu pasti kita kan mengalami kerugian-kerugian itu ya yang bisa membuat mental kita jatuh. Nah, kalau Garin sendiri tuh pernah nggak sih mengalami kerugian, dan kira-kira tuh kerugiannya tuh besar apa enggak tuh pas dulu tuh? Itu lumayan sih. Itu yang pertama itu saya masih ingat, itu saham True. Sama. Ya itu jadi muncul di running trade, terus saya iseng beli kan karena belum pernah nyobain di sana. Ternyata bitnya dicabut semua, langsung ARB. Jadi saya nggak bisa keluar selama 2-3 hari apa ya. Terus ya udah pasrah mau gimana lagi. Terus yang kedua itu baru-baru ini sih, itu di INDX. Itu sahamnya menjelang closing itu saya iseng spam lot beli dengan frekuensi yang banyak. Iya. Tapi pada saat closing itu malah ditutup dengan ARB. Oh. Berarti itu strateginya Mas Garin tuh gimana tuh pas ternyata yang diharapkan tuh malah gak sesuai rencana tuh. Kalau saya harus terus berjalan sih, karena gimana lagi kan bukan investasi kan, apalagi saham yang saya beli itu kadang nggak jelas fundamentalnya. Ya. Apa yang mau diharapkan kan. Oh iya ya. Itu jadi saya kadang memulihkan mental saya dengan kembali bermain dengan porsi yang kecil untuk mengembalikan mental tersebut. Di Mas Garin sendiri itu berarti penerapan strateginya ketika dia emang apa, Mas Garin sendiri udah rugi nih, terus ya strategi kedepannya berarti emang harus sabar, mengurangi porsi yang mengurangi porsi dengan supaya mental kita balik lagi. Nah, ini kan kalau Mas Garin sendiri kan ada kesenangan sendiri nggak sih kalau pernah mendapatkan keuntungan yang bener-bener
nggak nyangka lah aku bisa dapat untung tuh segini tuh loh dari trading tuh. Pernah Itu nggak? lumayan sih. Yang pertama itu Saratoga sekitar berapa ya? 50 atau 40% gitu. Itu yang pertama. 40%. Ya, terus yang kedua itu dari MLPL. Oh, Itu saya lupa, kayaknya ada si Baker. Jadi itu saya ambil di 121-an. ya. Itu lumayan banyak sih. Terus yang ketiga itu ada DMMX. Ya. Itu saya ambil di kisaran 400-an sampai berapa? 500 atau 600-an kalau nggak salah. Itu lumayan sih menurut bagi saya. Jadi keuntungannya kira-kira bisa sampai lebih dari 10% gitu ya. Ya menurut saya Yang sudah terbesar-terbesar besar. ya. Ya. Kadang kan dari keuntungan itu berarti Mas Karin tuh biasanya kalau setelah mendapatkan keuntungan tuh Mas Karin tuh akan rehat sejenak untuk menikmati uang itu atau tetap ayolah masih masuk lagi ke Kalau market. saya kadang tergantung mood ya. Kalau mau saya putar lagi kadang saya putar lagi, saya gulung lagi. Menyesuaikan dengan market yang ada sih sama dengan mood saya sendiri. Nah, mungkin terakhir nih Mas Karin ada pesan-pesan atau ibaratnya kalau orang-orang motivator tuh kiat-kiat lah ya. Kiat-kiat gimana sih Mas Karin itu pesan buat teman-teman yang mau mulai untuk menjadi trader saham nih gimana? Kalau saya sendiri sih yang penting berani dan juga mau mencoba. Sama kalau anda semua coba tanya ke mentor-mentor atau senior, pasti dijawabnya disiplin. Disiplin. Coba aja. Pasti jawabannya itu, saya Oke, yakin. mantap. Tapi saya ingin menambahkan, kalau dari saya adalah tambahkan rasa syukur. Yang kedua ini untuk mungkin ada rekan-rekan yang agresif ya mainnya itu. Menurut saya dalam 1 tahun itu targetkan saja Anda bisa mencari saham dengan gain 10% selama 30 kali. Tapi Anda harus all in dan siap dengan resikonya. Itu bisa Anda coba. Nanti dalam 1 tahun itu kalau Anda berhasil, modal Anda jadi 8 kali lipat dari sebelumnya. Oh iya. Mungkin itu sih dari saya. Dari Mas Karin itu ya berarti disimpulkan berarti kalau dari orang-orang yang emang benar-benar udah terjun dan sukses pasti yang pertama itu disiplin pasti ya. Ya, Ya mungkin itu dari Mas Karin ketika kita itu harus disiplin terus tambahkanlah rasa syukur di mana kita kurangilah greedy ketika dapat untung segitu ya emang rezeki kita segitu kita harus take profit jangan sampai kita pengen greedy malah target itu balik turun dan akhirnya kita rugi dan mental kita tuh rusak dan itu tadi pesan-pesan dari Mas Karin mungkin yang kalian bisa simak dan kalian bisa dengarkan teman-teman dan mungkin itu saja ya dari podcast Candu Investasi hari ini. Semoga teman-teman itu bisa menikmati obrolan kita dan bisa menambah insight baru dari Mas Karin dan semoga membuat teman-teman terbuka lagi nih dari gimana sih kita sebagai trader saham. Mungkin itu aja. Salam saya dari KSPM 2021 Abi mohon pamit dan saya Garin dari KSPM 2020. Salam profit rekan-rekan. ya mantap salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.